Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek legal dalam studi kelayakan proyek. Aspek ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap proyek atau bisnis yang kita jalankan memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga dapat berjalan aman dan berkelanjutan. Aspek legal atau aspek yuridis adalah hal yang perlu dipenuhi sebelum proyek dimulai maupun saat proyek dihentikan, agar seluruh kegiatan berada dalam koridor hukum. Analisis aspek ini menjawab 5 faktor utama, yaitu siapa pelaksana proyek, proyek yang dilaksanakan, di mana proyek dilaksanakan, kapan proyek dikerjakan, dan bagaimana proyek dilaksanakan. Melalui kelima faktor ini kita dapat memastikan legalitas dari pihak pelaksana, lokasi, waktu, dan proses pelaksanaan proyek. Untuk faktor pertama yaitu siapa pelaksana proyek. Dalam hal ini, kita perlu memahami bentuk yuridis perusahaan atau badan usaha yang akan digunakan. Beberapa contoh bentuk yuridis antara lain perusahaan perorangan yang dikelola oleh satu orang atau menanggung seluruh risikonya sendiri. Firma yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih orang yang dengan tanggung jawabnya bersama. CV atau perseroan komanditer yang memiliki sekutu aktif dan pasif. PT atau perseroan terbatas yang berbadan hukum dan memiliki modal berupa saham. Dan koperasi yang berfokus pada kesejahteraan anggotanya. Selain itu perlu juga diperhatikan identitas pelaksana proyek seperti kewarganegaraan, status keuangan di bank, keterlibatan hukum, serta hubungan keluarga yang bisa berpengaruh terhadap kepemilikan atau pembagian aset. Faktor kedua adalah proyek apa yang akan dilaksanakan. Kita perlu menganalisis empat aspek penting, yaitu bidang usaha, apakah termasuk industri, jasa, atau perdagangan, fasilitas seperti sarana prasarana yang dibutuhkan proyek, gangguan lingkungan, termasuk dampak sosial dan ekologis, pengupahan yang harus sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Dengan memahami faktor ini, kita dapat menentukan apakah proyek tersebut layak secara sosial, teknis, hukum yang dijalankan. Selanjutnya faktor ketiga yaitu lokasi pelaksanaan proyek. Lokasi proyek harus memenuhi ketentuan hukum seperti perencanaan wilayah dan status tanah, izin lokasi dan kepemilikan lahan, serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Pemilihan lokasi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi di masa depan agar proyek tidak menimbulkan masalah hukum atau konflik lahan. Faktor keempat adalah waktu pelaksanaan proyek. Hal ini mencakup izin operasional masa berlaku izin dan kelengkapan dokumen. Setiap proyek harus memastikan semua izin masih aktif dan diperpanjang tepat waktu, agar pelaksanaan proyek tidak tertunda atau melanggar peraturan. Faktor kelima adalah bagaimana proyek dilaksanakan, terutama dalam hal permodalan. Proyek dapat didanai oleh individu, investor, atau lembaga keuangan. Namun setiap pinjaman atau pendanaan harus memiliki persyaratan hukum yang jelas seperti perjanjian tertulis, jaminan, atau akta notaris. Dengan begitu, setiap pihak akan terlindungi secara hukum dan risiko keuangan dapat diminimalkan. Berdasarkan kelima faktor tadi, dapat kita simpulkan bahwa aspek legal adalah fondasi utama dalam studi kelayakan bisnis maupun proyek. Dengan analisis hukum yang baik, kita dapat memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan aturan, memiliki kepastian hukum, dan menghindari risiko yang dapat menghambat keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, sebelum menjalankan proyek, dipastikan semua dokumen legal, izin, dan status kepemilikan usaha sudah lengkap dan sah. Demikian presentasi saya tentang aspek legal dalam studi kelayakan proyek. Terima kasih.